Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Fadila, NPM 06 2018 106983. Di sini saya akan mendemokan untuk soal praktikum modul 5 sekaligus untuk proyek akhir saya di praktikum basis data. Oke, di sini pertama ada beberapa package, diantaranya ada package controller, database, model, view, dan juga project based. Untuk yang project based ini adalah isinya adalah main class. Untuk view ini isinya GUI-nya, Gframe. Lalu untuk model ini berisi kelas yang ada metode setter-getternya seperti ini. Lalu untuk yang koneksi ini untuk berfungsi sebagai agar bisa connect ya dari Java ke database-nya seperti ini. Sedangkan yang di package controller ada class controller, ini otak dari programnya. Ya, pertama ke koneksi terlebih dahulu. Oke, agar bisa Java dengan SQL-nya tersambung, dibuat koneksi di NetBeans-nya seperti ini. Untuk importnya ada import Java SQL connection, driver manager, result set, SQL exception, sama statement seperti ini. Lalu di sini dibuat metode public koneksi seperti ini. Lalu di sini diisikan nama dari diisikan username dari SQL-nya di sini. Rafli F_0983. Lalu passwordnya ada Rafli seperti ini. Lalu jika koneksinya berhasil akan keluar koneksi database sukses, dan juga akan keluar koneksi database gagal jika koneksinya gagal tersambung. Oke, lalu di sini juga ada public result set get data. Ini digunakan untuk mengambil data dari database-nya. Lalu di sini juga ada manipulasi data, digunakan untuk CRUD-nya ya, untuk insert, update, delete, dan sebagainya untuk memanipulasi datanya. Oke, selanjutnya masuk ke model dulu. Di model seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini berisi isi kolom-kolom dari tabel yang ada di SQL. Untuk tabel barang berisi ID barang, nama barang, harga stok, dan jenis barang. Di sini dibuat juga untuk metode setter-getternya seperti ini. Lalu selanjutnya untuk kelas detail transaksi juga seperti ini. Lalu ada juga untuk jenis barang, sama juga isinya metode setter-getter. Lalu di transaksi juga sama, tapi di transaksi ini dibuat untuk ditambahkan array list untuk detail transaksi seperti ini. Oke, selanjutnya masuk ke kelas controller. Di kelas controller ini berisi banyak ini anggap saja kayak otak dari programnya. Di sini ada import-importnya ini. Lalu di dalam kelas controller ini ada untuk metode get data barang untuk mengambil data barangnya. Di sini untuk penulisannya seperti ini, result set rs sama dengan koneksi.getData. Ini getData ini metode dari kelas koneksi tadi. Lalu di sini diisikan untuk perintah mengambil datanya. Di sini select bintang from barang, join jenis barang, on barang, titik ID jenis barang sama dengan jenis barang, titik ID jenis barang. Jadi ini di join antara
tabel barang dengan tabel jenis barang berdasarkan ID jenis barang ini yang menghubungkannya, seperti itu. Lalu setelah datanya diambil, di sini ditampilkan untuk isi datanya. Ada ID jenis barang, ini pada tabel jenis barang ya, ada ID jenis barang, ada nama jenis barang. Lalu untuk yang tabel barang ada ID barang, lalu ada ini ID jenis barang, ada nama barang, harga, stok. Lalu di sini juga ada get data jenis barang, ini untuk mengambil data jenis barangnya ya. Di sini langsung dituliskan seperti ini, select bintang from jenis barang. Kenapa nggak pakai join? Karena yang di atas ini menggunakan join karena pada tabel barang itu kan mengandung jenis barang, jadi dijoinkan untuk tabel barang dengan jenis barang, seperti itu. Sedangkan di jenis barang ini sendiri langsung seperti ini, select bintang from jenis barang untuk menampilkan tabelnya. Lalu data yang sudah diambil tadi ini ditampilkan seperti ini, ada ID jenis barang sama ada nama jenis barang. Oke, selanjutnya ada get data transaksi. Ini untuk mengambil data transaksinya ya. Yang pertama dilakukan adalah mengambil data seperti ini sama seperti sebelumnya, yaitu select bintang from transaksi. Ini untuk mengambil data transaksi saja ya. Di sini dibuat seperti ini, setelah diambil dinampilkan seperti ini. Ada ID transaksi, ada jumlah pembelian, total harga, bayar, dan kembali. Oke, selanjutnya ini untuk join dari kelas transaksi, dari tabel transaksinya ya. Di join dengan detail, di dalam tabel transaksi kan mengandung kayak detail pemesanan, lalu ada barang, ada jenis barang juga. Jadi dijoinkan jadi satu untuk 3 barang itu. Caranya seperti ini, result set rs detail transaksi sama dengan koneksi.get data, lalu diisikan untuk perintahnya seperti ini, select bintang from detail pemesanan, join barang on detail pemesanan, titik ID barang, lalu ini barang dot ID barang, join jenis barang, on barang sampai terakhir ini. Jadi ini dijoinkan antara tabel detail pemesanan dengan barang, lalu tabel barang dijoinkan dengan tabel jenis barang, seperti itu. Setelah itu datanya diambil, lalu ditampilkan semua datanya seperti ini. Ada ID jenis barang sama nama jenis barang untuk tabel jenis barang. Lalu di sini ada ID barang, lalu ada ID jenis barang, nama barang, harga stok untuk tabel barang. Lalu di sini untuk tabel detail transaksinya ada jumlah, ada ID barang dan ID transaksinya. Oke, selanjutnya di class controller juga terdapat untuk insert, update, delete, dan sejenisnya itu ya. Jadi di sini juga untuk ceruknya dibuat di sini. Pertama ada public void insert transaksi, ini untuk memasukkan transaksinya ya. Sama caranya koneksi dot, ini yang get data tadi diganti dengan manipulasi data. Lalu diketikkan perintah untuk insertnya, yaitu insert into tabelnya, yaitu transaksi, values, ID transaksinya sudah sequence. Lalu di sini ada memasukkan jumlah pembeliannya, lalu ada juga total harga, lalu ada bayarnya berapa ini, lalu ada kembali. Oke, lalu di sini dimanipulasi data karena transaksi terhubung dengan detail transaksi. Jadi nanti setelah transaksi masuk kan nanti juga akan masuk ke dalam detail. Di sini ditambahkan seperti ini juga, insert into detail pemesanan values. Di sini dimasukkan ID transaksinya, lalu ada ID barangnya sama jumlahnya.
Jadi nanti begitu insert di transaksi akan otomatis masuk di detail pemesanan nih, di tabel detail pemesanan. Lalu di bawahnya juga ada insert jenis barang. Yang pertama caranya adalah sama seperti di atas, yaitu manipulasi data. Di sini masukkan perintahnya insert into jenis barang. Values-nya ada di jenis barang sama nama jenis barang. Oke. Lalu ini result setnya koneksi.getData select id barang .curval from dual seperti ini. Lalu di sini ada juga untuk delete jenis barang, sama perintahnya manipulasi data, lalu masukkan ini query-nya. Lalu selanjutnya ada insert barang, untuk insert tabel barang ya. Di sini juga ada update barang, delete barang, sama seperti yang di atas sebelumnya. Oke, untuk kelas controller ini, setelah controller selesai, sekarang masuk ke GUI-nya ya. Di sini pertama di yang transaksi, yang view transaksi. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah import dilakukan import seperti ini. Yang pertama import ke package controller, lalu import Java SQL, import Java Text, Java Util, Java Xwing, lalu ada import untuk package model juga. Ini semuanya diimport seperti ini. Lalu setelah itu di dalamnya class view transaksi ini dibuat method seperti ini. Maaf, ini public void show combo box barang. Jadi ini untuk menampilkan combo box barang ini ya. Oke, di sini untuk show combo boxnya seperti ini. Jadi nanti yang diambil adalah nama barangnya, lalu juga ada stoknya juga. Lalu yang di bawahnya adalah show tabel keranjang. Show tabel keranjang ini untuk yang ini, tabel keranjang ini. Oke. Di sini untuk show tabel keranjang seperti ini, yang diambil datanya adalah nama barang, jumlah barang, dan juga harga satuannya. Lalu selanjutnya ada juga public show total harga dan juga show kembali. Lalu di bawahnya ini dibuat lagi untuk button-buttonnya ya. Di sini untuk pertama ada button tambah. Button tambah ini nanti jika diklik ini ya, nanti akan untuk barang dan juga jumlahnya ini masuk ke tabel keranjang, dan juga untuk total harganya akan otomatis ketambah di sini. Seperti itu fungsi dari button tambahnya. Jadi untuk source code-nya seperti ini. Untuk harga total dan jumlahnya seperti ini. Jadi di sini ada get harga dari combo box barang, get harga dikalikan ini jumlah yang dimasukkan tadi untuk menghitung harga totalnya seperti itu. Lalu setelah itu di sini juga ada untuk show tabel transaksi. Tabel transaksi yang ini ya, untuk menampilkan tabel transaksi itu. Jadi data-data yang sebelumnya sudah diinputkan di SQL nanti juga akan ditampilkan beserta data inputan baru yang yang diinputkan baru lah, seperti itu. Di sini yang saya ambil untuk kolomnya ada ID transaksi, total item, dan juga harga total. Selanjutnya adalah ada button bayar. Ini ya, button bayar ini berfungsi untuk misal diklik nanti yang pertama sebelum diklik ya, semisal di sini totalnya ada 17.000, di sini diisikan 20.000. Nanti begitu ditekan button bayarnya, di sini akan otomatis keluar kembaliannya dari bayar ini dikurangi
total, lalu yang ada di keranjang akan masuk ke tabel transaksi yang ini. Oke, itu untuk button apa itu namanya bayarnya ya. Selanjutnya di sini oke, di sini ada juga untuk button detail. Di sini button detail ini berfungsi untuk menampilkan detail dari transaksi yang dilakukan. Oke, pertama dilakukan untuk apa itu source code-nya seperti ini. Untuk transaksi lalu sama dengan ini get data transaksi, tadi data transaksinya diambil, lalu yang ditampilkan adalah ID transaksi. Lalu di sini juga ditampilkan untuk produknya, yaitu nama barangnya, lalu ada harga satuan dan juga jenis barang. Ini akan nanti keluar di option ya, jadi akan keluar di option untuk detail transaksinya. Oke, ini untuk dari kelas JFrame view transaksi. Selanjutnya masuk untuk yang di view jenis barang. View barang dulu aja. View barang tampilannya nanti akan seperti ini. Di view barang ini nanti yang punya hak untuk mengakses adalah owner. Di sini ada insert, ada update dan juga delete. Oke. Yang pertama adalah dibuat untuk apa itu namanya show combo box jenis barang. Jadi dibuat untuk menampilkan combo box jenis barangnya ini ya, untuk memilih jenis barangnya seperti ini. Untuk apa itu namanya source code-nya yang diambil adalah nama jenis barang seperti ini. Lalu di sini juga ada show tabel barang. Show tabel barang ini untuk menampilkan barang yang ada di database sekaligus barang yang apa itu diinputkan baru ya, yang diinsertkan baru ini nanti akan masuk ke data barang ini. Oke, ini untuk show tabel barang seperti ini. Nanti yang akan ditampilkan adalah nama barang, stok, dan juga apa itu namanya harga barangnya. Oke, sekarang masuk ke button. Ini yang pertama ada button insert. Button insert ini fungsinya adalah untuk menambahkan barang yang diinputkan. Jadi barang baru, misal ada barang baru masuk, di insert akan masuk ke data barangnya. Oke, untuk button barang source code-nya seperti ini. Pertama adalah diambil dari data jenis barang. Ini yang diambil adalah combo box jenis barang. Jadi nanti kan apa itu namanya button insert kan menginputkan ini ada nama barang, jenis barang, stok, harga. Seperti itu. Lalu di sini juga ada button update. Button update-nya seperti ini. Di sini saya apa itu namanya untuk update-nya, yang saya update adalah stok dan juga apa itu harga. Jadi yang bisa diupdate adalah stok dan juga harga. Ini. Jadi nanti begitu apa itu barisnya diklik di sini, barangnya diklik, lalu dimasukkan stok sama harga barang barunya, lalu tinggal ditekan untuk button update-nya, di sini akan terupdate. Oke, selanjutnya juga ada button delete. Button delete-nya seperti ini. Di sini tabel barang get selected row. Jadi nanti apa itu row atau apa itu baris yang diklik, yang diselect, nanti begitu ditekan button delete-nya barang itu akan terhapus seperti itu. Oke, di sini juga ada button kembali untuk kembali ke menu pilihan. Oke, untuk view barang seperti ini. Selanjutnya ke jenis barang. Jenis barang lebih simple, cuma ada insert sama delete saja. Oke, untuk source code-nya seperti ini. Untuk jenis barang, di sini ada apa itu namanya show tabel jenis barang. Lalu di sini juga ada untuk button insert-nya.
ada untuk button delete dan juga button kembali, sama seperti yang view barang sama view transaksi tadi. Lalu selanjutnya ada ini untuk view transaksi owner. Jadi owner juga bisa melihat transaksi yang ada di dalam sistem penjualan ini. Jadi owner bisa melihat, bisa memantau transaksi. Untuk desainnya seperti ini. Di sini ada show tabel transaksinya, dan juga ada button untuk detailnya. Jadi bisa dilihat detailnya, nanti begitu ditekan buttonnya akan keluar C option berupa informasi detail dari transaksinya seperti itu. Lalu di sini juga ada untuk pilihan. Pilihan ini nanti jika ke login dulu saja. Di login ini nanti ada dua user yang bisa menggunakan, yaitu user penjaganya, yaitu penjaga toko atau pegawainya, ini passwordnya, dan juga user owner, ini passwordnya. Kalau semisal user atau passwordnya dimasukkan salah, akan keluar J option seperti ini dengan tulisan ini, username atau password Anda salah. Oke, balik lagi ke yang pilihan ini. Pilihan ini akan muncul jika yang yang login itu adalah owner ya. Jadi nanti akan keluar tampilan ini kalau owner yang login. Yang pertama data barang nanti, yang button data barang nanti akan masuk ke class Gframe yang view barang ini. Akan masuk ke view barang ini. Kalau semisal yang ditekan adalah button jenis barang, dia akan masuk ke yang view jenis barang. View jenis barang yang ini. Lalu selanjutnya ada juga yang button transaksi. Button transaksi ini akan masuk ke yang ini, view transaksi owner yang ini. Lalu di sini juga ada button kembali. Oke. Untuk semuanya sudah selesai. Sekarang ke main kelasnya. Di main kelasnya ini yang saya panggil adalah yang login. Jadi yang button login yang saya panggil. Yang sebelum dipanggil jangan lupa untuk import dulu dari package view seperti ini. Oke, sekarang di run, langsung dicoba di run. Oke, sebentar. Oke, di sini akan tampil keluar tampilan login sistem penjualan. Karena saya akan login sebagai penjaga. Lalu masukkan passwordnya. Lalu klik login. Oke, di sini akan keluar tampilan untuk transaksinya seperti ini. Bisa melakukan transaksi, misal beli ini permen Yupi, stoknya 55, bisa beli 5, ditambahkan. Ini akan total harganya akan keluar. Di sini harga satuannya 1000, totalnya 5. Jika dikalikan hasilnya 5000 ini ya. Oke, kalau semisal diklik bayar, misal uangnya adalah 6000, diklik bayar. Nah, di sini akan keluar kembaliannya 1000 dan juga akan keluar transaksinya ini, ID transaksi terakhir 128. Lalu jika diklik detail akan keluar seperti ini. Jadi transaksinya ini, nama barangnya UP, harga satuannya 1000, jenis barangnya yaitu permen. Oke. Di sini juga ada dari tabel-tabel sebelumnya ya. Di sini untuk hasil transaksi 45 membeli sapu harga ini, untuk jenis barangnya ini, seperti itu. Ini untuk yang transaksi dari penjaga toko ya. Lalu selanjutnya juga sekarang login sebagai owner. Masukkan passwordnya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Login sebagai owner. Passwordnya dimasukkan.
Lalu quick login, di sini akan keluar tampilannya ya, pilihannya. Oh ya, jika misal seperti apa itu namanya, ada GUI-nya ini ngambil data dari database atau menggunakan SQL-nya, di sini akan keluar tampilan ini ya. Class driver ditemukan sama koneksi database sukses. Pertama ke data barang terlebih dahulu. Oke, ini untuk data barang yang ada apa itu namanya, tabel saat ini, tabel data barang saat ini. Misal menambahkan barang ya, misal yang ditambahkan adalah permen relaksa. Oke, relaksa di sini belum ada ya. Oke, di sini memilih untuk jenis barangnya, yaitu permen ini. Lalu masukkan stoknya, misal stoknya ada 30, lalu harga barangnya misal Rp500. Kita klik insert. Nah, di sini akan keluar ini relaksa stok 30 harga 500. Semisal stok bertambah atau harganya naik atau turun, bisa langsung klik di apa itu barisnya ini, lalu sekarang ke update. Misal stoknya turun jadi 20, lalu harga barangnya naik jadi 600. Sekarang tinggal diupdate. Oke, awalnya 30 sama 500. Jadi ini 20 untuk stok dan juga harganya 600. Jika ingin delete, langsung saja klik ke relaksanya ini, lalu klik delete. Oke, itu untuk yang di data barang. Sekarang yang di data jenis barangnya seperti ini. Nah, ini apa itu jenis barang yang ada saat ini ya, beserta ID-nya. Misal memasukkan jenis barang baru ya, ini misal obat, diinsertkan. Ini akan keluar nama jenis barangnya obat, ID-nya 17. Ini ID-nya saya buat sekuen ya. Kenapa 17? Karena sebelum-sebelumnya sudah saya lakukan percobaan. Jadi untuk ID 11 sampai 16 ini sudah terpakai dan sudah saya delete untuk percobaan. Di sini untuk ID-nya ini bisa di-insert sama delete saja. Jadi tidak bisa diupdate. Oke, kalau delete langsung saja sama diklik di barisnya, lalu langsung di delete seperti ini. Oke, sekarang yang ke data transaksinya. Jadi data transaksi ini owner bisa melihat atau ya melihat, memantau untuk info transaksinya. Misal tadi yang terakhir ini 128 ini detail. Di sini ada nama barang sama seperti yang di apa itu view transaksi untuk penjaga toko sebelumnya ya. Di sini ID transaksinya 128, ada keterangan produknya juga. Lalu misal di ID transaksi 41 ini, oke, di sini ada nama barangnya, ada produknya juga. Ini juga, ini untuk pembelian 2 barang, ada UB dan juga Coklados ID transaksinya ini. Jadi satu owner bisa membeli beberapa barang dan beberapa barang bisa dimiliki oleh satu pembeli bisa membeli beberapa barang, satu barang bisa membeli beberapa transaksi. Jadi apa itu relasinya many to many seperti itu. Oke, ini untuk data transaksinya. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk program modul 5 sekaligus untuk program proyek akhir Basdat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.